Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Halo semuanya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim. Atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Namaku Fikri Mahendra, 31 tahun. Aku kerja di bidang logistik, dan sudah 5 tahun bolak-balik Surabaya Malang lewat tol. Biasanya aku santai aja, sering malah sambil nyetir sendiri tengah malam. Tapi kejadian yang mau aku ceritakan ini, bikin aku gak pernah lagi lewat tol itu sendirian. Waktu itu hari Kamis malam, sekitar pukul 11 lebih sedikit. Aku baru pulang dari proyek distribusi di Sidoarjo. Rencananya langsung balik ke Malang karena Jumat ada tender penting. Cuaca hujan gerimis, tol relatif sepi. Cuma ada beberapa truk dan mobil box yang sesekali salip. Aku nyetir sambil dengerin podcast. Santai. Sampai akhirnya, pas masuk kilometer 62, lampu jalan mulai mati satu-satu. Aku sempat mikir cuma gangguan PLN. Tapi anehnya, lampu mobilku juga mulai redup sendiri. Kayak dim-dim pelan-pelan, padahal aki baru ganti minggu lalu. Tiba-tiba, GPS ngaco. Arah penunjuk muter-muter sendiri, padahal jalurnya lurus. Suara dari Google Maps berubah, bukan suara biasa. Lebih serak, lebih lambat. Belok kanan, sekarang. Padahal di kanan itu cuma pagar pembatas dan jurang kecil. Aku matikan GPS, fokus ke jalan. Tapi mulai ada kabut. Tebal banget, kayak uap panas dari tanah. Dan dari dalam kabut itu, ada seseorang berdiri. Sendirian, di tengah tol. Jas hujan putih, rambut panjang, kepalanya miring. Dan yang bikin aku ngerem mendadak. Dia ngangkat tangan kayak nyetop mobil. Aku injak rem keras-keras. Mobil sempat ngelintir dikit. Pas aku lihat ke kaca depan, orang itu udah gak ada. Aku diem. Dada rasanya meledak. Kupikir cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi waktu kulirik ke kaca spion, kursi belakang mobilku basah. Kayak ada yang duduk. Itu malam pertama aku merasa aku gak nyetir sendirian. Ku paksa tenang. Ku coba yakinkan diri. Itu cuma air tumpah, Fik. Mungkin botol minum bocor. Tapi aku sadar. Aku gak bawa air sama sekali. Kursi belakang basah kuyup. Tapi hanya satu sisi. Persis seperti habis diduduki seseorang yang pakai jas hujan basah. Aku enggan nengok ke belakang. Tapi rasa penasaran pelan-pelan menekan rasa takutku. Ku perlambat laju mobil. Ku ambil napas dalam-dalam. Lalu, ku tolehkan kepala pelan-pelan ke jok belakang. Kosong. Tapi anehnya, ada satu helai rambut panjang menempel di sandaran kepala. Dan rambut itu masih basah. Aku merinding. Kurebahkan badan ke jok, nyalakan AC maksimal, dan gas mobil sedikit lebih kencang. Pokoknya, aku pengen keluar dari tol secepat mungkin.
Tapi beberapa menit kemudian, radio mobil menyala sendiri. Padahal dari tadi aku nggak sentuh. Stasiunnya bukan lagu, bukan berita, tapi suara rekaman seperti anak kecil ketawa. Lirih, samar. Dan setelah itu, terdengar suara perempuan berbisik. "Terima kasih ya, udah mampir." Ku langsung matikan audio. Keringat dingin ngucur dari pelipis. Ini bukan sekadar gangguan teknis, ini udah masuk wilayah mistis. Pas aku masuk area kilometer 65, tiba-tiba dari arah belakang, aku dengar suara napas. Pelan, berat. Kayak ada yang duduk persis di belakangku dan lagi ngelihatin tengkukku. Aku beranikan diri lihat spion tengah. Kosong. Tapi bayanganku sendiri nggak kelihatan. Aku injak gas. Mobilku percepat sampai 120 km per jam. Tak peduli kabut, tak peduli jalan licin. Yang kupikir cuma satu, keluar dari tol secepat mungkin. Begitu keluar dari gerbang tol Singosari, aku langsung minggir ke rest area kecil. Turun, napas megap-megap. Dan saat itu, aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Pelat mobilku berubah. Bukan B, bukan L, tapi huruf dan angka terbalik. 66 ke RN1, yang kalau kulihat dari spion, terbaca Inkar 99. Setelah kejadian malam itu, aku nggak langsung pulang. Aku duduk di rest area, badan masih gemetar sambil buka Google lewat HP. Ku search satu kalimat. Kecelakaan KM 62 tol Surabaya Malang. Dan hasilnya langsung bikin jantungku makin sesak. 4 tahun lalu, ada kecelakaan beruntun di sana. Truk ngerem mendadak. 3 mobil pribadi nyelonong, 1 mobil box meledak. Dari laporan resmi, ada 7 orang tewas. Tapi 1 mobil sedan putih, pengemudinya nggak pernah ditemukan. Cuman jas hujan putih yang tertinggal di kursi belakang. Dan lebih anehnya, di jok belakang mobil itu juga ditemukan air yang nggak jelas sumbernya. Aku diam lama. Mencoba nyambungin semua titik. Jas hujan putih, kursi belakang basah, rambut panjang, suara anak kecil, plat mobil yang berubah. Apa aku barusan nganterin penumpang yang belum pernah sampai ke tujuannya? Keesokan harinya, aku cerita ke temanku, Andra, yang kerja di dinas PU dan kebetulan ngurus soal jalan tol. Awalnya dia ketawa. Tapi pas aku sebut kilometer 62 sampai 66, dia langsung diem. Itu daerah rawan, Fik. Banyak laporan supir ngelihat penampakan. Bahkan petugas patroli tol pernah nemu mobil kosong muter-muter sendiri tengah malam. Aku ngangguk pelan. Ada yang bilang, mereka itu bukan nyasar. Tapi, nyari jalan pulang. Andra sempat kasih aku satu info yang lebih mengerikan. Ada kejadian dulu. Seorang sopir logistik kayak kamu, nganter barang lewat tol, ngalamin hal mirip kayak gitu. Tapi bedanya, pas dia nyampe rumah, istrinya bilang dia udah meninggal 2 hari sebelumnya. Dan yang nganter barang malam itu, cuma diam terus, gak ngomong sepatah kata. Aku mulai gak bisa tidur. Setiap malam, rasanya kayak ada yang duduk di sudut kamar. Kadang, lampu kamar redup sendiri, dan bayangan di dinding bergerak duluan sebelum aku bergerak. Dan sejak malam itu, aku selalu nyium bau tanah basah tiap jam 11 malam. Waktu yang sama saat aku lewat kilometer 62. 3 hari setelah kejadian itu, aku mulai mencoba hidup normal. Kerja seperti biasa, makan normal, tidur. Ya, walau susah,
tapi ku paksa. Sampai malam itu datang, pukul 23,14. HP-ku berdering, nomor tak dikenal. Awalnya aku mau abaikan, tapi entah kenapa jari ini bergerak sendiri dan menjawab. Hening beberapa detik. Lalu terdengar suara napas berat dari seberang. Disusul suara perempuan, pelan, serak, seperti teredam air. Kamu belum mengantar aku sampai tujuan. Aku terdiam. Mau tutup, tapi layar HP beku. Tidak bisa disentuh. Kalau kamu gak balikin aku yang akan nganter kamu. Klik. Telepon terputus sendiri. Layar HP mati. Dan saat hidup lagi, wallpaper berubah. Foto jalan tol gelap. Ada kabut. Dan di tengahnya, siluet perempuan dengan jas hujan putih. Malam itu aku gak bisa tidur. Paginya aku langsung ke bengkel, minta mobil dicek total. Tapi yang bikin aku tambah merinding, mekanik bilang, "Mas, ini kursi belakang mobilnya kenapa ya? Ada bekas karat bentuk dudukan. Kayak pernah didudukin basah terus-terusan. Tapi bentuknya bukan manusia dewasa." Aku diem. Dia lanjut ngomong sambil nunjukin bekasnya. Kayak anak kecil gitu loh, Mas. Duduknya kecil, sempit, tapi basah banget sampai bikin plat bawah keropos. Aku langsung kepikiran suara ketawa anak kecil dari radio malam itu. Lalu aku ingat, suara perempuan itu juga bilang, "Kami." Bukan aku. Berarti, yang ikut naik mobilku malam itu bukan cuma satu. Malamnya, aku coba cari peta jalur kilometer 62 sampai 66. Ku pelototin tiap detail Google Earth dan nemu satu hal aneh. Ada jalan kecil yang terlihat seolah menuju sisi luar pagar tol. Tapi, waktu di zoom, jalan itu menghilang. Tertutup kabut, bahkan di citra satelit. Aku mulai yakin ada sesuatu di jalur itu. Sesuatu yang gak semua mata bisa lihat. Dan kayaknya aku belum benar-benar keluar dari sana. Karena malam itu, tepat jam 11, mobilku bunyi alarm sendiri. Waktu kulihat dari jendela rumah, lampu dalam mobil nyala. Dan di jok belakang, ada jas hujan putih tergantung di sandaran kepala. Aku tahu satu hal sekarang. Aku gak akan tenang sebelum penumpang itu sampai tujuan. Kalau memang ini semacam utang jalan, maka satu-satunya cara menebusnya adalah dengan mengantarnya pulang. Malam itu juga, aku nyalakan mobil. Kupasang dashcam, GPS kuaktifkan meski sinyal bolong-bolong. Kukunci pintu, AC kupadamkan, musik gak berani. Kupilih hening. Begitu masuk tol, rasanya lain. Aku hafal betul jalan ini. Tapi malam itu suasananya seperti jalan yang sama, tapi dari dunia yang berbeda. Lampu jalan mulai padam di kilometer 60. Kabut turun sebelum waktunya, dan dari arah belakang mobil, kaca mulai mengembun sendiri. Masuk kilometer 62, aku pelankan mobil. "Kalau kamu masih di sini, kita lanjut," gumamku pelan. Tak ada jawaban, tapi DC yang mati sejak awal tiba-tiba menyala sendiri. Dan tercium bau tanah basah dan rambut terbakar. Kupelankan laju. Tiba-tiba jam dashboard berkedip-kedip. Dari speaker mobil yang tidak kupasang suara apapun, terdengar. Kiri, belok kiri, lalu terus sampai hilang. Tapi ini tol, gak ada belokan kiri. Sampai
Aku lihat satu celah kecil di pagar pembatas. Pagar itu sedikit roboh, dan di baliknya jalan tanah berkelok masuk ke hutan kecil di sisi tol. Jantungku berdetak gila, tapi mobilku belok sendiri, setir bergerak pelan. Aku nggak lawan, ku biarkan. Kalau ini memang jalannya, biarlah aku temu ujungnya. Jalan sempit itu terus menurun, dan tiba-tiba aspal habis. Tanah, lumpur, dan kabut. Aku keluar mobil, berjalan sambil bawa senter HP. Dan di ujung jalan itu aku temui satu bangunan kecil, saung reot, tertutup kain putih. Dan di depannya ada 7 batu nisan tak bernama. Satu di antaranya basah kuyup. Lalu aku dengar suara itu lagi. Sini, duduk di belakang. Terakhir kali, aku pelan-pelan buka pintu belakang mobil. Dan di jok, ada boneka kecil berlumur lumpur. Tertulis nama di bajunya, Kirana. Lalu semua jadi gelap. Dan terakhir yang kudengar adalah suara anak kecil ketawa. Disusul bisikan perempuan. Selesai. Aku bangun di dalam mobilku. Tapi kali ini, di rest area. Ada petugas yang ngetok kaca. Pak, ngantuk ya? Tadi bapak parkir pas tengah malam, baru bangun sekarang. Kulihat jam tangan. Pukul 08.14 pagi. Kusentuh jok belakang. Kering. Dan jas hujan putih itu sudah tidak ada. Aku pikir setelah malam itu, semuanya selesai. Aku berhasil kembali dari jalan yang tak ada di peta. Penumpang itu, siapapun dia, sudah kuantar ke tempat terakhirnya. Tapi ternyata, yang kembali bukan hanya aku. Awalnya cuma hal kecil. Waktu aku isi e-tol di minimarket, kasirnya bilang, ini kartu atas nama siapa ya Pak? Sistem nggak bisa baca datanya. Padahal aku udah pakai kartu itu bertahun-tahun. Ku tap ulang berkali-kali. Gagal. Lalu, di hari berikutnya, aku iseng cek riwayat perjalanan di aplikasi e-tol. Biasanya ada catatan jelas, tanggal, jam, gerbang tol. Tapi, tak ada catatan sama sekali tentang malam itu. Tol kilometer 62 sampai 66 tak tercatat pernah kulewati. Aku masih mencoba menyangkal. Sampai kejadian sore itu di warung makan dekat rumah. Aku berdiri di depan kaca lemari etalase. Matahari sore jelas. Orang-orang di belakangku semua punya bayangan. Tapi aku tidak. Bayanganku hilang. Kupikir itu hanya karena pencahayaan. Tapi setiap kali aku lihat kaca, di toko, di mobil, bahkan cermin rumah bayanganku selalu muncul terlambat. Kadang tidak muncul sama sekali. Dan malam itu aku benar-benar merasa ada sesuatu yang masih mengikutiku. Jam 11 malam seperti biasa aku coba tidur. Tapi pas buka pintu kamar aku terdiam. Di kasur ada lipatan jas hujan putih. Rapi, kering. Tapi di atasnya ada sebuah kartu e-tol yang bukan milikku. Nomor kartunya aneh, semua angka dibalik. Dan di bagian belakangnya tertulis dengan tinta merah. Kamu sudah masuk jalur ini. Kamu akan lewat lagi. Dan saat kulihat ke jendela kamar, aku melihat diriku sendiri. Tapi aku yang di luar sana, berdiri, mematung. Matanya kosong. Tangannya memegang tiket masuk tol. Yang sama persis dengan milikku. Aku mundur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak yakin siapa yang sebenarnya masih hidup. Ku, atau dia yang kembali bersamaku malam itu. Aku mulai menghindari tol. Seminggu penuh, setiap ada urusan luar kota, aku pilih jalur arteri. Lewat Pandahan, lewat Pasuruan,
Bahkan muter lewat jalur utara yang jauh lebih padat. Awalnya kupikir berhasil. Gak ada gangguan, gak ada suara-suara aneh. Gak ada bayangan yang tertinggal di cermin. Tapi hari Jumat itu, aku harus ngantar dokumen penting ke klien di Batu. Aku pastikan rutenya aman, lewat jalan provinsi, bukan tol. Tapi setelah 2 jam nyetir, rute Google Maps tiba-tiba berubah sendiri. Jalurnya belok ke kanan, padahal jalan utama lurus. Aku abaikan. Tapi setelah 1 tikungan kecil, tiba-tiba aku sudah berada di jalan tol. Bukan masuk lewat gerbang, bukan muter. Tiba-tiba jalanku berubah jadi aspal tol. Kupikir halusinasi. Tapi kupelototin rambu jalan. Kilometer 61. Dan kabut mulai turun. Aku panik. Kupencet rem. Kupencet tombol hazard. Tapi mobil terus melaju. Pedal gas bergerak sendiri. Laju mobil konsisten 60 km per jam. Seolah ada yang menyetir tanpa aku. Lalu HP-ku menyala sendiri. Aplikasi GPS terbuka. Dan titik tujuan bertuliskan 1 kata. Kembali. Masuk ke kilometer 62, AC mobil tiba-tiba menyembur udara hangat. Dan dari ventilasi, keluar rambut panjang. Seketika itu juga, radio menyala. Tapi bukan suara, melainkan bunyi detak jantung. Berat, lambat, berulang. Dan dalam jeda antar detak itu, suara perempuan berbisik. Waktu kamu tinggal sedikit, yang di luar sudah melihatmu. Sekarang, dia pengen ganti posisi. Ku pelototin kaca spion. Dan di kursi belakang, aku melihat diriku sendiri. Tersenyum pelan, memakai jas hujan putih. Tapi matanya bukan mataku. Kupaksa rem tangan, mobil oleng. Kupaksa buka pintu dan loncat keluar. Guling di aspal, sakit, tapi aku bebas. Mobilku terus melaju sendiri ke kabut. Dan saat menghilang, aku mendengar 1 kalimat terakhir dari arah kabut. 1 sudah keluar, tapi masih ada jalur lain. Untuk dia masuk kembali. Setelah aku loncat dari mobil malam itu, aku jalan kaki sampai keluar tol. Digotong petugas, ditanyain banyak hal. Tapi aku bilang cuma 1. Saya nyasar, mobil saya dibawa kabur. Kupikir semua akan selesai. Tapi keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke WhatsApp. Nomor tak dikenal, tak ada profil, tak ada status. Pesannya cuma 1 gambar, foto mobilku, di depan warung pinggir jalan di Probolinggo. Dan yang bikin aku hampir muntah adalah, ada aku di dalamnya. Tangan kiriku disetir, tangan kanan pegang rokok. Senyumku, mirip, tapi bukan senyumku. Itu wajahku yang kosong. 1 jam kemudian, pesan lain masuk. Foto kedua. Mobil yang sama, di SPBU Blitar. Masih dengan aku di dalamnya. Dan di bawah foto itu ada teks. Terima kasih sudah kasih tumpangan. Sekarang giliran aku yang gantiin. Kepalaku pusing. Ku hapus semua foto. Ku tutup HP. Tapi malamnya HP menyala sendiri. Galeri terbuka otomatis. Dan di sana, ada 1 album baru, namanya Kembali. Isinya, foto-foto aku dari berbagai kota. Batu, Tulungagung, Lamongan, Banyuwangi. Di setiap foto aku duduk di mobil tertawa. Atau menatap lurus ke kamera. Dan yang paling parah, ada 1 foto aku
yang sedang tidur di ranjang kamar kosku. Kupikir aku aman, tapi sekarang aku tahu dia sudah mengambil hidupku perlahan-lahan. Menjelajahi tempat-tempat yang belum sempat kudatangi, menjalin hidup baru sebagai diriku. Sementara aku mulai dilupakan, hari-hari setelah itu makin gak masuk akal. Bukan cuma soal mobil, bukan cuma soal foto, tapi orang-orang di sekitarku mulai berubah. Bukan berubah perilakunya, tapi berubah sikap terhadapku. Teman kampus lama Vina tiba-tiba DM aku di Instagram. Kok nggak jawab WA aku kemarin? Kita kan sempat ngobrol lama di kafe daerah di Noyo. Katanya kamu sekarang tinggal di Malang lagi. Aku nggak pernah ke Dinoyo sejak 2 tahun lalu. Bahkan aku nggak pernah ngobrol sama Vina soal pindah rumah. Waktu ku tanya, kita ketemu kapan? Dia balas, 3 hari lalu. Kamu pakai jaket merah, ngopi hitam, duduk di pojokan deket jendela. Tapi mukamu kayak capek banget. Aku beneran merinding. Aku nggak punya jaket merah. Terus teman kantorku, Fajar, nyamperin aku di pantry. Lo nggak jadi resign, bro? Katanya kemarin udah pamit ke bos. Ngasih alasan mau buka usaha sendiri di Blitar. Aku melongo. Faj, gue belum pernah ngomong gitu ke siapa-siapa. Dia ngeliatin aku aneh. Hah? Lo kemarin ngobrol langsung sama gue di parkiran. Kita bahkan tos tangan. Dan malamnya, saat aku coba tidur, aku terbangun jam 2.40 pagi. Ada notifikasi dari Google Photos. Backup selesai 21 foto ditambahkan ke album. Aku sekarang. Kubuka dengan jari gemetar. Isinya foto-foto selfie. Di kamar hotel, di kafe, di dalam mobil. Dan semuanya wajahku. Tapi matanya kosong, senyumnya aneh. Dan satu caption di bawah foto terakhir. Terima kasih Fikri, dunia ini lebih mudah tanpa beban. Aku sadar, dia nggak lagi sekadar meniru aku. Dia hidup sebagai aku. Dan semua orang percaya dia adalah aku. Aku tahu, aku nggak bisa diem. Aku harus buktikan bahwa aku ini nyata. Aku ini Fikri Mahendra. Tapi, dari mana mulai? Pertama, aku ke kantor kelurahan. Minta cetak ulang KTP. Petugasnya bilang, maaf mas, NIK Anda nggak terdaftar di sistem. Aku coba cek SIM. Kosong. Tulisan di chipnya hilang, seperti belum pernah dipakai. Aku buka akun Gmail. Logout otomatis. Waktu login ulang muncul notifikasi. Akun tidak ditemukan. Padahal aku hafal email dan password sejak SMA. Aku buka akun media sosial. IG, Twitter, semua. Tidak ada. Bukan dinonaktifkan. Tapi seperti nggak pernah dibuat. Satu-satunya sisa bukti, HP-ku. Aku nekat ke warnet, cetak semua foto-foto bukti. Wajah aku yang bukan aku. Pesan-pesan WA aneh, foto-foto misterius. Tapi waktu mau print, komputernya hang. Dan tiba-tiba layar menampilkan satu gambar besar. Gapura kilometer 62. Tertulis satu kalimat. Yang tidak pulang tidak perlu dikenang. Aku berlari keluar, panik. Tapi dunia makin absurd. Di minimarket, kasir nggak ngenalin aku. Maaf mas, tadi udah bayar, kok balik lagi? Aku belum pernah ke sana. Di parkiran tukang ojek manggil. Mas kok helmnya beda, tadi helm merah. Aku nggak bawa helm. Aku makin takut. Aku lari ke rumah. Tapi pas buka pintu kos, ada aku di dalam. Sedang duduk, nonton TV. Dan waktu dia nengok, dia tersenyum. Kamu gak perlu repot lagi. Hidup ini terlalu berat buat kamu.
Biar aku yang lanjutin. Aku teriak, tapi suara tak keluar. Tanganku tembus pintu. Langkahku nggak bunyi. Aku lari ke cermin, dan cerminnya kosong. Aku berdiri di depan cermin yang tak lagi menampakkan wujudku. Sementara di balik pintu, aku yang lain hidup seperti biasa, tersenyum, tertawa, ngopi, bahkan menjawab telepon dari ibuku. Dari balik pintu itu, aku dengar dia berkata, "Iya Bu, Fikri sehat-sehat aja kok, nggak usah khawatir." Padahal aku, yang asli, nggak bisa disentuh, nggak bisa didengar, nggak bisa diingat. Aku tahu cuma ada satu jalan, kembali ke kilometer 62, ke tempat segalanya dimulai. Kalau dunia ini sudah menolakku, maka hanya tempat yang menelanku yang bisa menerimaku kembali. Malam itu aku pergi diam-diam. Tubuhku makin ringan. Bayanganku sudah tak pernah muncul sejak 2 hari lalu. Aku bahkan bisa berjalan tanpa menginjak tanah. Aku nyaris bukan manusia lagi. Kupilih jam yang sama. 23,14. Waktu pertama kali semuanya mulai. Mobil sudah nggak bisa kupakai. Aku menumpang truk yang menuju Malang, turun diam-diam di bahu jalan tol. Dan saat aku berjalan kaki di antara kabut tipis, aku kembali melihatnya. Gapura batu di pinggir tol yang tak terlihat oleh siapapun, yang hanya muncul untuk mereka yang tersesat. Di gapura itu tertulis samar, "Kembalikan yang bukan milikmu." Aku masuk. Kaki ini langsung terasa berat. Tanahnya lembab, udara menekan, dan di ujung jalan, di bawah pohon besar berlumut, aku melihat aku sedang duduk, tersenyum, menungguku. "Akhirnya kamu balik juga," katanya tanpa suara. "Tapi sekarang, kamu cuma sisa. Aku lengkap. Orang tuamu sayang aku, teman-temanmu percaya aku. Bahkan bayanganmu pun sekarang milik aku. Aku hanya menatapnya. Tapi kamu lupa satu hal," ujarku pelan. "Aku mungkin retak, tapi aku tahu caraku kembali. Kamu cuma bayangan yang ketagihan cahaya." Aku melompat ke arahnya, dan saat kami saling berhadapan, tubuh kami saling menyerap, melebur menjadi satu, gelap, sunyi. Lalu, satu suara muncul. Yang asli sudah kembali, tapi tidak akan pernah utuh. Aku terbangun di sebuah bangku taman. Pagi hari, matahari hangat. Orang-orang lalu lalang, normal. Tanganku gemetar. Aku cek kantong, ada dompet, ada HP. Dan kali ini bayanganku muncul di bawah sinar. Aku senyum kecil, kupikir semuanya sudah selesai. Aku sudah kembali. Sudah menjadi aku yang asli. Tapi harapan itu cuma bertahan 10 menit. Aku mampir ke minimarket, beli air mineral. Kuserahkan uang, senyum ke kasir. Tapi dia hanya menatap lama. "Maaf mas, ini siapa ya?" "Kayaknya bukan pelanggan di sini." Padahal aku langganan di situ selama 3 tahun. Bahkan kadang ngobrol sama kasirnya soal bola. Aku coba bercanda. "Saya Fikri mbak, yang biasa beli roti sobek pagi-pagi." Dia makin bingung. "Fikri siapa ya? Kayaknya baru pertama lihat deh." Aku keluar, mencoba mengabaikan. Tapi sepanjang jalan pulang, tak satu pun orang menyapaku. Bahkan tetangga depan rumah, yang biasanya teriak "Fik, titip parkir ya," kini hanya menatapku, seolah aku pendatang. Ku coba buka HP, buka IG, akunku kosong. DM, terakhir hanya satu. "Terima kasih. Sekarang kamu bisa hidup sebagai siapa saja, tapi tidak akan pernah menjadi siapapun."
Kupanggil diriku sendiri di depan cermin. Aku, Fikri Mahendra. Tapi lidahku kaku. Dan waktu ku buka KTP, namaku hilang. Tertulis. Tanpa nama dikenal sebagai penumpang. Tempat tinggal kilometer 62. Aku akhirnya sadar. Aku memang berhasil merebut tubuhku kembali. Tapi untuk itu, aku membayar harga besar. Semua ingatan tentangku sudah terhapus. Aku hanyalah sisa bayangan yang bisa melihat dunia, tapi tak lagi menjadi bagian dari dunia. Aku tak tahu harus kemana lagi. Semua dokumen menolakku. Teman, rekan kerja, tetangga, semua bersikap seolah aku tak pernah ada. Tapi ada satu tempat yang terus mengganggu pikiranku. Ibu. Kalau dunia ini sudah menghapusku, mungkin hatinya belum. Karena katanya doa dan ingatan seorang ibu tak bisa dihapus siapapun. Sore itu aku naik ojek online ke rumah lama di Sidoarjo. Sepanjang jalan aku resah, takut, gelisah. Waktu aku turun dan menatap pagar rumah tua itu, lututku lemas. Rumah itu belum berubah. Masih ada gantungan anggrek kesukaan ibu di serambi. Aku ketuk pintu. Suara langkah dari dalam. Pintu terbuka. Ibuku muncul. Matanya sembab. Wajahnya lelah. Tapi penuh harap. Ibu? Bu, ini aku. Fikri. Dia menatapku lama. Sangat lama. Hening menyelimuti kami. Lalu dengan suara bergetar dia berkata, "Kamu mirip anak saya." Tapi dia udah hilang dari dunia ini. Hatiku hancur. Bu, ini aku balik bu. Aku nyasar, tapi aku balik. Tanganku menggenggam tangannya. Dan tiba-tiba air matanya mengalir deras. Dia menarikku ke pelukan. Kamu dingin banget, Nak. Kamu bukan anak ibu, tapi kamu bawa napas yang sama. Aku menjerit dalam hati. Bu, aku masih hidup. Tapi lidahku seperti lumpuh. Dan tiba-tiba aku sadar, ibu bukan tak ingat aku. Tapi aku sudah bukan aku lagi. Dia memelukku lama. Lalu menyelipkan sesuatu ke tanganku. Kalau kamu ketemu dia, bilang ibu belum pernah berhenti berdoa. Kusadari yang diingat ibu adalah Fikri yang sudah hilang. Dan yang berdiri di hadapannya sekarang hanyalah sisa yang tak utuh. Aku melangkah pergi. Di tangan kiriku, rosario kecil dengan nama Fikri M. Tertulis dengan spidol yang hampir pudar. Sejak pulang dari rumah ibu, aku jadi diam. Badan ini ringan, tapi juga berat. Karena aku sadar aku memang kembali. Tapi bukan sebagai Fikri yang dulu. Aku adalah kenangan tanpa tubuh, bayangan tanpa nama, dan hidup yang berjalan di luar catatan dunia. Malam itu aku terbangun dari mimpi aneh. Dalam mimpi, aku duduk di kursi penumpang. Mobil melaju sendiri ke tengah kabut. Dan dari kursi kemudi, aku menoleh ke arahku dan tersenyum. Kalau kamu mau balik, kamu harus tukar nyawa. Yang hilang karena mati, harus digantikan dengan yang rela mati. Lalu semuanya terbakar, dan aku terbangun sambil megap-megap. Di genggaman tanganku, rosario kecil dari ibu bercahaya samar. Dan dari belakang pintu kamar, ada suara pelan, KM 62, tengah malam. Kalau kamu berani, kami tunggu. Aku tak punya pilihan. Kalau harus menukar tubuh, kalau harus mati demi kembali sebagai diriku, aku siap. Tepat pukul 23, aku naik taksi online. Aku minta turun di bahu jalan sebelum kilometer 62. Supirnya menolak awalnya, tapi aku bayar dobel. Sampai di sana,
Sunyi. Kabut perlahan turun. Sama seperti malam itu. Aku berdiri di tepi jalan. Mobil-mobil lewat cepat. Angin dingin. Dan di antara kabut, aku melihat mobilku. Yang dulu. Sedan tua warna silver. Masih ada gantungan Lucky Cat di spion. Dan aku menyetirnya. Mobil itu meluncur ke arahku. Tapi aku tidak mundur. Aku berdiri tegak. Kalau ini harga untuk kembali, bunda aku akan bayar dengan seluruh diriku. Dentuman keras. Gelap. Sunyi. Lalu, aku terbangun di ranjang rumah sakit. Ibuku di sampingku, menangis. Perawat keluar manggil dokter. Bu, aku siapa? Tanyaku pelan. Ibuku menggenggam tanganku, menciumnya sambil gemetar. Kamu Fikri. Kamu kembali, nak. Akhirnya kamu kembali. Sudah 2 bulan berlalu sejak aku kembali. Orang-orang mulai mengenaliku lagi. Dataku kembali muncul di sistem. SIM-ku bisa digunakan, akun-akunku aktif. Seolah semuanya normal kembali. Tapi aku tahu, aku bukan lagi Fikri yang sama. Kadang di tengah malam, aku masih terbangun mendadak. Masih mencium bau tanah basah dari jendela. Masih melihat bayanganku, sedikit terlambat di cermin. Dan lebih dari itu, kadang aku mendengar suara-suara dari dashboard mobilku. Suara anak kecil tertawa lirih. Suara perempuan berbisik pelan. Terima kasih ya, udah pulang. Sekarang, kami tunggu yang lain. Suatu malam saat aku lewat tol yang sama, bukan karena aku ingin, tapi karena jalur lain ditutup oleh proyek perbaikan jalan aku melewati kilometer 62. Kutoleh ke samping. Gapura itu tak ada, tapi aku tahu, ia hanya menutup diri dari mereka yang belum waktunya. Di spion mobil, aku melihat diriku. Dan kali ini, bayanganku tepat waktu. Aku menghela napas. Kilometer 62 bukan sekadar titik di peta. Ia adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang tersesat dalam hidupnya sendiri. Dan selama manusia masih ada yang lupa caranya pulang, gapura itu akan tetap berdiri, menunggu, siap menerima penumpang berikutnya. Pesan moral, hidup adalah hak yang kita miliki, tapi menghargai hidup adalah pilihan yang tak semua orang lakukan. Terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa keberadaan kita, nama kita, kenangan kita, tubuh kita bukanlah jaminan bahwa kita benar-benar hidup. Jangan tunggu sampai dunia menolakmu untuk mulai benar-benar menjadi dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Halo semuanya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim. Atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya. Karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Namaku Fikri Mahendra, 31 tahun. Aku kerja di bidang logistik, dan sudah 5 tahun bolak-balik Surabaya Malang lewat tol. Biasanya aku santai aja, sering malah sambil nyetir sendiri tengah malam. Tapi kejadian yang mau aku ceritakan ini
bikin aku nggak pernah lagi lewat tol itu sendirian. Waktu itu hari Kamis malam, sekitar pukul 11 lebih sedikit. Aku baru pulang dari proyek distribusi di Sidoarjo. Rencananya langsung balik ke Malang karena Jumat ada tender penting. Cuaca hujan gerimis, tol relatif sepi. Cuma ada beberapa truk dan mobil box yang sesekali salip. Aku nyetir sambil dengerin podcast. Santai. Sampai akhirnya, pas masuk kilometer 62, lampu jalan mulai mati satu-satu. Aku sempat mikir cuma gangguan PLN. Tapi anehnya, lampu mobilku juga mulai redup sendiri. Kayak dim-dim pelan-pelan, padahal aki baru ganti minggu lalu. Tiba-tiba, GPS ngaco. Arah penunjuk muter-muter sendiri, padahal jalurnya lurus. Suara dari Google Maps berubah, bukan suara biasa. Lebih serak, lebih lambat. Belok kanan, sekarang. Padahal di kanan itu cuma pagar pembatas dan jurang kecil. Aku matikan GPS, fokus ke jalan. Tapi mulai ada kabut. Tebal banget, kayak uap panas dari tanah. Dan dari dalam kabut itu, ada seseorang berdiri. Sendirian, di tengah tol. Jas hujan putih, rambut panjang, kepalanya miring. Dan yang bikin aku ngerem mendadak. Dia ngangkat tangan kayak nyetop mobil. Aku injak rem keras-keras. Mobil sempat ngelintir dikit. Pas aku lihat ke kaca depan, orang itu udah nggak ada. Aku diem. Dada rasanya meledak. Kupikir cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi waktu kulirik ke kaca spion, kursi belakang mobilku basah. Kayak ada yang duduk. Itu malam pertama aku merasa aku nggak nyetir sendirian. Kupaksa tenang. Ku coba yakinkan diri. Itu cuma air tumpah, Fik. Mungkin botol minum bocor. Tapi aku sadar. Aku nggak bawa air sama sekali. Kursi belakang basah kuyup. Tapi hanya satu sisi. Persis seperti habis diduduki seseorang yang pakai jas hujan basah. Aku enggan nengok ke belakang. Tapi rasa penasaran pelan-pelan menekan rasa takutku. Ku perlambat laju mobil. Ku ambil napas dalam-dalam. Lalu, ku tolehkan kepala pelan-pelan ke jok belakang. Kosong. Tapi anehnya, ada satu helai rambut panjang menempel di sandaran kepala. Dan rambut itu masih basah. Aku merinding. Ku rebahkan badan ke jok, nyalakan AC maksimal, dan gas mobil sedikit lebih kencang. Pokoknya, aku pengen keluar dari tol secepat mungkin. Tapi beberapa menit kemudian, radio mobil menyala sendiri. Padahal dari tadi aku nggak sentuh. Stasiunnya bukan lagu, bukan berita, tapi suara rekaman seperti anak kecil ketawa. Lirih, samar. Dan setelah itu, terdengar suara perempuan berbisik. Terima kasih ya, udah mampir. Ku langsung matikan audio. Keringat dingin ngucur dari pelipis. Ini bukan sekadar gangguan teknis. Ini udah masuk wilayah mistis. Pas aku masuk area kilometer 65, tiba-tiba dari arah belakang, aku dengar suara napas. Pelan, berat. Kayak ada yang duduk persis di belakangku dan lagi ngelihatin tengkukku. Aku beranikan diri lihat spion tengah. Kosong. Tapi bayanganku sendiri nggak kelihatan. Aku injak gas. Mobilku percepat sampai 120 km per jam. Tak peduli kabut, tak peduli jalan licin. Yang kupikir cuma satu, keluar dari tol secepat mungkin. Begitu keluar dari gerbang tol Singosari, aku langsung minggir ke rest area kecil. Turun, napas megap-megap. Dan saat itu, aku sadar sesuatu yang lebih mengerikan.
Pelat mobilku berubah. Bukan B, bukan L, tapi huruf dan angka terbalik. 66 ke RN1. Yang kalau kulihat dari spion, terbaca Inkar 99. Setelah kejadian malam itu, aku nggak langsung pulang. Aku duduk di rest area, badan masih gemetar sambil buka Google lewat HP. Ku search satu kalimat. Kecelakaan KM 62 tol Surabaya Malang. Dan hasilnya langsung bikin jantungku makin sesak. 4 tahun lalu, ada kecelakaan beruntun di sana. Truk ngerem mendadak. 3 mobil pribadi nyelonong, 1 mobil box meledak. Dari laporan resmi, ada 7 orang tewas. Tapi 1 mobil sedan putih, pengemudinya nggak pernah ditemukan. Cuma jas hujan putih yang tertinggal di kursi belakang. Dan lebih anehnya, di jok belakang mobil itu juga ditemukan air yang nggak jelas sumbernya. Aku diam lama, mencoba nyambungin semua titik. Jas hujan putih, kursi belakang basah, rambut panjang, suara anak kecil, plat mobil yang berubah. Apa aku barusan nganterin penumpang yang belum pernah sampai ke tujuannya? Keesokan harinya, aku cerita ke temanku, Andra, yang kerja di dinas PU dan kebetulan ngurus soal jalan tol. Awalnya dia ketawa. Tapi pas aku sebut kilometer 62 sampai 66, dia langsung diem. Itu daerah rawan, Fik. Banyak laporan supir ngeliat penampakan. Bahkan petugas patroli tol pernah nemu mobil kosong muter-muter sendiri tengah malam. Aku ngangguk pelan. Ada yang bilang, mereka itu bukan nyasar. Tapi, nyari jalan pulang. Andra sempat kasih aku satu info yang lebih mengerikan. Ada kejadian dulu. Seorang sopir logistik kayak kamu, nganter barang lewat tol, ngalamin hal mirip kayak gitu. Tapi bedanya, pas dia nyampe rumah, istrinya bilang dia udah meninggal 2 hari sebelumnya. Dan yang nganter barang malam itu, cuma diam terus, gak ngomong sepatah kata. Aku mulai gak bisa tidur. Setiap malam, rasanya kayak ada yang duduk di sudut kamar. Kadang, lampu kamar redup sendiri, dan bayangan di dinding bergerak duluan sebelum aku bergerak. Dan sejak malam itu, aku selalu nyium bau tanah basah tiap jam 11 malam. Waktu yang sama saat aku lewat kilometer 62. 3 hari setelah kejadian itu, aku mulai mencoba hidup normal. Kerja seperti biasa, makan normal, tidur, ya, walau susah, tapi ku paksa. Sampai malam itu datang, pukul 23,14. HP ku berdering, nomor tak dikenal. Awalnya aku mau abaikan, tapi entah kenapa jari ini bergerak sendiri dan menjawab. Hening beberapa detik. Lalu terdengar suara napas berat dari seberang. Disusul suara perempuan, pelan, serak, seperti teredam air. Kamu belum nganter aku sampai tujuan. Aku terdiam. Mau tutup, tapi layar HP beku. Tidak bisa disentuh. Kalau kamu gak balikin aku yang akan nganter kamu. Klik. Telepon terputus sendiri. Layar HP mati. Dan saat hidup lagi, wallpaper berubah. Foto jalan tol gelap. Ada kabut. Dan di tengahnya, siluet perempuan dengan jas hujan putih. Malam itu aku gak bisa tidur. Paginya aku langsung ke bengkel, minta mobil dicek total. Tapi yang bikin aku tambah merinding, mekanik bilang, Mas, ini kursi belakang mobilnya kenapa ya? Ada bekas karat bentuk dudukan. Kayak pernah didudukin basah terus-terusan, tapi bentuknya
bukan manusia dewasa. Aku diem. Dia lanjut ngomong sambil nunjukin bekasnya. Kayak anak kecil gitu loh, Mas. Duduknya kecil, sempit, tapi basah banget sampai bikin plat bawah keropos. Aku langsung kepikiran suara ketawa anak kecil dari radio malam itu. Lalu aku ingat, suara perempuan itu juga bilang, kami. Bukan aku. Berarti, yang ikut naik mobilku malam itu bukan cuma satu. Malamnya, aku coba cari peta jalur kilometer 62 sampai 66. Kupelototin tiap detail Google Earth dan nemu satu hal aneh. Ada jalan kecil yang terlihat seolah menuju sisi luar pagar tol. Tapi, waktu di zoom, jalan itu menghilang. Tertutup kabut, bahkan di citra satelit. Aku mulai yakin ada sesuatu di jalur itu. Sesuatu yang gak semua mata bisa lihat. Dan kayaknya aku belum benar-benar keluar dari sana. Karena malam itu, tepat jam 11, mobilku bunyi alarm sendiri. Waktu kulihat dari jendela rumah, lampu dalam mobil nyala. Dan di jok belakang, ada jas hujan putih tergantung di sandaran kepala. Aku tahu satu hal sekarang. Aku gak akan tenang sebelum penumpang itu sampai tujuan. Kalau memang ini semacam utang jalan, maka satu-satunya cara menebusnya adalah dengan mengantarnya pulang. Malam itu juga, aku nyalakan mobil. Kupasang dashcam, GPS kuaktifkan meski sinyal bolong-bolong. Kukunci pintu, AC kupadamkan, musik gak berani. Kupilih hening. Begitu masuk tol, rasanya lain. Aku hafal betul jalan ini. Tapi malam itu suasananya seperti jalan yang sama, tapi dari dunia yang berbeda. Lampu jalan mulai padam di kilometer 60. Kabut turun sebelum waktunya. Dan dari arah belakang mobil, kaca mulai mengembun sendiri. Masuk kilometer 62, aku pelankan mobil. Kalau kamu masih di sini, kita lanjut. Gumamku pelan. Tak ada jawaban, tapi AC yang mati sejak awal tiba-tiba menyala sendiri. Dan tercium bau tanah basah dan rambut terbakar. Kupelankan laju. Tiba-tiba jam dashboard berkedip-kedip. Dari speaker mobil yang tidak kupasang suara apapun terdengar. Kiri, belok kiri, lalu terus sampai hilang. Tapi ini tol, gak ada belokan kiri. Sampai aku lihat satu celah kecil di pagar pembatas. Pagar itu sedikit roboh. Dan di baliknya, jalan tanah berkelok masuk ke hutan kecil di sisi tol. Jantungku berdetak gila. Tapi mobilku belok sendiri, setir bergerak pelan. Aku gak lawan. Kubiarkan. Kalau ini memang jalannya, biarlah aku temui ujungnya. Jalan sempit itu terus menurun. Dan tiba-tiba aspal habis. Tanah, lumpur, dan kabut. Aku keluar mobil. Berjalan sambil bawa senter HP. Dan di ujung jalan itu aku temui satu bangunan kecil. Saung reot. Tertutup kain putih. Dan di depannya ada 7 batu nisan tak bernama. Satu di antaranya basah kuyup. Lalu aku dengar suara itu lagi. Sini, duduk di belakang. Terakhir kali, aku pelan-pelan buka pintu belakang mobil. Dan di jok, ada boneka kecil berlumur lumpur. Tertulis nama di bajunya, Kirana. Lalu semua jadi gelap. Dan terakhir yang kudengar adalah suara anak kecil ketawa. Disusul bisikan perempuan. Selesai. Aku bangun di dalam mobilku. Tapi kali ini di rest area. Ada petugas yang ngetok kaca. Pak,
Ngantuk ya, tadi bapak parkir pas tengah malam, baru bangun sekarang. Kulihat jam tangan. Pukul 08.14 pagi. Kusentuh jok belakang. Kering. Dan jas hujan putih itu sudah tidak ada. Aku pikir setelah malam itu, semuanya selesai. Aku berhasil kembali dari jalan yang tak ada di peta. Penumpang itu, siapapun dia, sudah kuantar ke tempat terakhirnya. Tapi ternyata, yang kembali bukan hanya aku. Awalnya cuma hal kecil. Waktu aku isi e-tol di minimarket, kasirnya bilang, ini kartu atas nama siapa ya Pak? Sistem nggak bisa baca datanya. Padahal aku udah pakai kartu itu bertahun-tahun. Kutap ulang berkali-kali. Gagal. Lalu, di hari berikutnya, aku iseng cek riwayat perjalanan di aplikasi e-tol. Biasanya ada catatan jelas, tanggal, jam, gerbang tol. Tapi, tak ada catatan sama sekali tentang malam itu. Tol kilometer 62 sampai 66 tak tercatat pernah kulewati. Aku masih mencoba menyangkal. Sampai kejadian sore itu di warung makan dekat rumah. Aku berdiri di depan kaca lemari etalase. Matahari sore jelas. Orang-orang di belakangku semua punya bayangan. Tapi aku tidak. Bayanganku hilang. Kupikir itu hanya karena pencahayaan. Tapi setiap kali aku lihat kaca, di toko, di mobil, bahkan cermin rumah bayanganku selalu muncul terlambat. Kadang tidak muncul sama sekali. Dan malam itu aku benar-benar merasa ada sesuatu yang masih mengikutiku. Jam 11 malam seperti biasa aku coba tidur. Tapi pas buka pintu kamar aku terdiam. Di kasur ada lipatan jas hujan putih, rapi, kering. Tapi di atasnya ada sebuah kartu e-tol yang bukan milikku. Nomor kartunya aneh, semua angka dibalik. Dan di bagian belakangnya tertulis dengan tinta merah. Kamu sudah masuk jalur ini. Kamu akan lewat lagi. Dan saat kulihat ke jendela kamar, aku melihat diriku sendiri. Tapi aku yang di luar sana, berdiri, mematung. Matanya kosong. Tangannya memegang tiket masuk tol. Yang sama persis dengan milikku. Aku mundur. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak yakin siapa yang sebenarnya masih hidup. Ku, atau dia yang kembali bersamaku malam itu. Aku mulai menghindari tol. Seminggu penuh, setiap ada urusan luar kota, aku pilih jalur arteri. Lewat Pandaan, lewat Pasuruan, bahkan muter lewat jalur utara yang jauh lebih padat. Awalnya kupikir berhasil. Gak ada gangguan, gak ada suara-suara aneh. Gak ada bayangan yang tertinggal di cermin. Tapi hari Jumat itu, aku harus nganter dokumen penting ke klien di Batu. Aku pastikan rutenya aman. Lewat jalan provinsi, bukan tol. Tapi setelah 2 jam nyetir, rute Google Maps tiba-tiba berubah sendiri. Jalurnya belok ke kanan, padahal jalan utama lurus. Aku abaikan. Tapi setelah 1 tikungan kecil, tiba-tiba aku sudah berada di jalan tol. Bukan masuk lewat gerbang, bukan muter. Tiba-tiba jalanku berubah jadi aspal tol. Kupikir halusinasi. Tapi kupelototin rambu jalan. Kilometer 61. Dan kabut mulai turun. Aku panik. Kupencet rem. Kupencet tombol hazard. Tapi mobil terus melaju. Pedal gas. Bergerak sendiri. Laju mobil konsisten. 60 km per jam. Seolah ada yang menyetir tanpa aku. Lalu HP-ku menyala sendiri. Aplikasi GPS terbuka.
dan titik tujuan bertuliskan satu kata. Kembali. Masuk ke kilometer 62, AC mobil tiba-tiba menyembur udara hangat. Dan dari ventilasi, keluar rambut panjang. Seketika itu juga, radio menyala. Tapi bukan suara, melainkan bunyi detak jantung, berat, lambat, berulang. Dan dalam jeda antar detak itu, suara perempuan berbisik. Waktu kamu tinggal sedikit, yang di luar sudah melihatmu. Sekarang, dia pengen ganti posisi. Ku pelototin kaca spion. Dan di kursi belakang, aku melihat diriku sendiri. Tersenyum pelan, memakai jas hujan putih. Tapi matanya bukan mataku. Ku paksa rem tangan, mobil oleng. Ku paksa buka pintu dan loncat keluar. Guling di aspal, sakit, tapi aku bebas. Mobilku terus melaju sendiri ke kabut. Dan saat menghilang, aku mendengar satu kalimat terakhir dari arah kabut. Satu sudah keluar, tapi masih ada jalur lain. Untuk dia masuk kembali. Setelah aku loncat dari mobil malam itu, aku jalan kaki sampai keluar tol. Digotong petugas, ditanyain banyak hal. Tapi aku bilang cuma satu. Saya nyasar, mobil saya dibawa kabur. Kupikir semua akan selesai. Tapi keesokan harinya, sebuah pesan masuk ke WhatsApp. Nomor tak dikenal, tak ada profil, tak ada status. Pesannya cuma satu gambar. Foto mobilku di depan warung pinggir jalan di Probolinggo. Dan yang bikin aku hampir muntah adalah ada aku di dalamnya. Tangan kiriku disetir, tangan kanan pegang rokok. Senyumku mirip, tapi bukan senyumku. Itu wajahku yang kosong. 1 jam kemudian, pesan lain masuk. Foto kedua, mobil yang sama, di SPBU Blitar. Masih dengan aku di dalamnya. Dan di bawah foto itu ada teks. Terima kasih sudah kasih tumpangan. Sekarang giliran aku yang gantiin. Kepalaku pusing. Ku hapus semua foto. Ku tutup HP. Tapi malamnya HP menyala sendiri. Galeri terbuka otomatis. Dan di sana ada satu album baru. Namanya Kembali. Isinya foto-foto aku dari berbagai kota. Batu, Tulungagung, Lamongan, Banyuwangi. Di setiap foto aku duduk di mobil tertawa. Atau menatap lurus ke kamera. Dan yang paling parah, ada satu foto aku yang sedang tidur di ranjang. Ranjang kamar kosku. Kupikir aku aman. Tapi sekarang aku tahu, dia sudah mengambil hidupku perlahan-lahan. Menjelajahi tempat-tempat yang belum sempat kudatangi, menjalin hidup baru sebagai diriku. Sementara aku mulai dilupakan, hari-hari setelah itu makin gak masuk akal. Bukan cuma soal mobil, bukan cuma soal foto, tapi orang-orang di sekitarku mulai berubah. Bukan berubah perilakunya, tapi berubah sikap terhadapku. Teman kampus lama Vina tiba-tiba DM aku di Instagram. Kok nggak jawab WA aku kemarin? Kita kan sempat ngobrol lama di kafe daerah di Noyo. Katanya kamu sekarang tinggal di Malang lagi. Aku nggak pernah ke Dinoyo sejak 2 tahun lalu. Bahkan aku nggak pernah ngobrol sama Vina soal pindah rumah. Waktu ku tanya, kita ketemu kapan? Dia balas, 3 hari lalu. Kamu pakai jaket merah, ngopi hitam, duduk di pojokan deket jendela. Tapi mukamu kayak capek banget. Aku beneran merinding. Aku nggak punya jaket merah. Terus teman kantorku, Fajar, nyamperin aku di pantry. Lo nggak jadi resign, bro? Katanya kemarin udah pamit ke bos.
Ngasih alasan mau buka usaha sendiri di Blitar. Aku melongo. Faj, gue belum pernah ngomong gitu ke siapa-siapa. Dia ngeliatin aku aneh. Hah? Lo kemarin ngobrol langsung sama gue di parkiran. Kita bahkan tos tangan. Dan malamnya, saat aku coba tidur, aku terbangun jam 2.40 pagi. Ada notifikasi dari Google Photos. Backup selesai 21 foto ditambahkan ke album. Aku sekarang. Kubuka dengan jari gemetar. Isinya foto-foto selfie. Di kamar hotel, di kafe, di dalam mobil. Dan semuanya wajahku. Tapi matanya kosong, senyumnya aneh. Dan satu caption di bawah foto terakhir. Terima kasih Fikri, dunia ini lebih mudah tanpa beban. Aku sadar, dia nggak lagi sekadar meniru aku. Dia hidup sebagai aku. Dan semua orang percaya dia adalah aku. Aku tahu, aku nggak bisa diem. Aku harus buktikan bahwa aku ini nyata. Aku ini Fikri Mahendra. Tapi, dari mana mulai? Pertama, aku ke kantor kelurahan. Minta cetak ulang KTP. Petugasnya bilang, maaf mas, NIK Anda nggak terdaftar di sistem. Aku coba cek SIM. Kosong. Tulisan di chipnya hilang, seperti belum pernah dipakai. Aku buka akun Gmail. Log out otomatis. Waktu login ulang muncul notifikasi. Akun tidak ditemukan. Padahal aku hafal email dan password sejak SMA. Aku buka akun media sosial. IG, Twitter, semua. Tidak ada. Bukan dinonaktifkan. Tapi seperti nggak pernah dibuat. Satu-satunya sisa bukti, HP-ku. Aku nekat ke warnet, cetak semua foto-foto bukti. Wajah aku yang bukan aku. Pesan-pesan WA aneh, foto-foto misterius. Tapi waktu mau print, komputernya hang. Dan tiba-tiba layar menampilkan satu gambar besar. Gapura kilometer 62. Tertulis satu kalimat. Yang tidak pulang tidak perlu dikenang. Aku berlari keluar, panik. Tapi dunia makin absurd. Di minimarket, kasir nggak ngenalin aku. Maaf mas, tadi udah bayar. Kok balik lagi? Aku belum pernah ke sana. Di parkiran tukang ojek manggil. Mas kok helmnya beda? Tadi helm merah. Aku nggak bawa helm. Aku makin takut. Aku lari ke rumah. Tapi pas buka pintu kos, ada aku di dalam. Sedang duduk, nonton TV. Dan waktu dia nengok, dia tersenyum. Kamu gak perlu repot lagi. Hidup ini terlalu berat buat kamu. Biar aku yang lanjutin. Aku teriak, tapi suara tak keluar. Tanganku tembus pintu. Langkahku gak bunyi. Aku lari ke cermin. Dan cerminnya kosong. Aku berdiri di depan cermin yang tak lagi menampakkan wujudku. Sementara di balik pintu, aku yang lain hidup seperti biasa, tersenyum, tertawa, ngopi, bahkan menjawab telepon dari ibuku. Dari balik pintu itu, aku dengar dia berkata, "Iya Bu, Fikri sehat-sehat aja kok, nggak usah khawatir." Padahal aku yang asli, gak bisa disentuh, gak bisa didengar, gak bisa diingat. Aku tahu cuma ada satu jalan. Kembali ke kilometer 62. Ke tempat segalanya dimulai. Kalau dunia ini sudah menolakku, maka hanya tempat yang menelanku yang bisa menerimaku kembali. Malam itu aku pergi diam-diam. Tubuhku makin ringan. Bayanganku sudah tak pernah muncul sejak 2 hari lalu. Aku bahkan bisa berjalan tanpa menginjak tanah. Aku nyaris bukan manusia lagi. Kupilih jam yang sama. 23,14. Waktu pertama kali semuanya mulai. Mobil sudah nggak bisa kupakai. Aku menumpang truk yang menuju Malang,
turun diam-diam di bahu jalan tol. Dan saat aku berjalan kaki di antara kabut tipis, aku kembali melihatnya. Gapura batu di pinggir tol yang tak terlihat oleh siapapun, yang hanya muncul untuk mereka yang tersesat. Di gapura itu tertulis samar, kembalikan yang bukan milikmu. Aku masuk. Kaki ini langsung terasa berat. Tanahnya lembab, udara menekan, dan di ujung jalan, di bawah pohon besar berlumut, aku melihat aku sedang duduk, tersenyum, menungguku. Akhirnya kamu balik juga, katanya tanpa suara. Tapi sekarang, kamu cuma sisa. Aku lengkap. Orang tuamu sayang aku, teman-temanmu percaya aku. Bahkan bayanganmu pun sekarang milik aku. Aku hanya menatapnya. Tapi kamu lupa satu hal, ujarku pelan. Aku mungkin retak, tapi aku tahu caraku kembali. Kamu cuma bayangan yang ketagihan cahaya. Aku melompat ke arahnya, dan saat kami saling berhadapan, tubuh kami saling menyerap, melebur, menjadi satu, gelap, sunyi. Lalu, satu suara muncul. Yang asli sudah kembali, tapi tidak akan pernah utuh. Aku terbangun di sebuah bangku taman. Pagi hari, matahari hangat. Orang-orang lalu lalang, normal. Tanganku gemetar. Aku cek kantong, ada dompet, ada HP. Dan kali ini bayanganku muncul di bawah sinar. Aku senyum kecil, kupikir semuanya sudah selesai. Aku sudah kembali. Sudah menjadi aku yang asli. Tapi harapan itu cuma bertahan 10 menit. Aku mampir ke minimarket, beli air mineral. Kuserahkan uang, senyum ke kasir. Tapi dia hanya menatap lama. Maaf mas, ini siapa ya? Kayaknya bukan pelanggan di sini. Padahal aku langganan di situ selama 3 tahun. Bahkan kadang ngobrol sama kasirnya soal bola. Aku coba bercanda. Saya Fikri mbak, yang biasa beli roti sobek pagi-pagi. Dia makin bingung. Fikri siapa ya? Kayaknya baru pertama lihat deh. Aku keluar, mencoba mengabaikan. Tapi sepanjang jalan pulang, tak satu pun orang menyapaku. Bahkan tetangga depan rumah, yang biasanya teriak Fik, titip parkir ya, kini hanya menatapku. Seolah aku pendatang. Ku coba buka HP, buka IG, akunku kosong. DM, terakhir hanya satu. Terima kasih. Sekarang kamu bisa hidup sebagai siapa saja, tapi tidak akan pernah menjadi siapapun. Kupanggil diriku sendiri di depan cermin. Aku, Fikri Mahendra. Tapi lidahku kaku. Dan waktu ku buka KTP, namaku hilang. Tertulis. Tanpa nama dikenal sebagai penumpang. Tempat tinggal kilometer 62. Aku akhirnya sadar. Aku memang berhasil merebut tubuhku kembali. Tapi untuk itu, aku membayar harga besar. Semua ingatan tentangku sudah terhapus. Aku hanyalah sisa bayangan yang bisa melihat dunia, tapi tak lagi menjadi bagian dari dunia. Aku tak tahu harus kemana lagi. Semua dokumen menolakku. Teman, rekan kerja, tetangga, semua bersikap seolah aku tak pernah ada. Tapi ada satu tempat yang terus mengganggu pikiranku. Ibu, kalau dunia ini sudah menghapusku, mungkin hatinya belum. Karena katanya doa dan ingatan seorang ibu tak bisa dihapus siapapun. Sore itu aku naik ojek online ke rumah lama di Sidoarjo. Sepanjang jalan aku resah, takut, gelisah. Waktu aku turun dan menatap pagar rumah tua itu, lututku lemas. Rumah itu belum berubah. Masih ada gantungan anggrek kesukaan ibu di serambi. Aku ketuk pintu. Suara langkah dari dalam. Pintu terbuka. Ibuku muncul.
Matanya sembab, wajahnya lelah, tapi penuh harap. Ibu, Bu, ini aku, Fikri. Dia menatapku lama, sangat lama. Hening menyelimuti kami. Lalu dengan suara bergetar dia berkata, "Kamu mirip anak saya." Tapi dia udah hilang dari dunia ini. Hatiku hancur. "Bu, ini aku balik, Bu." Aku nyasar, tapi aku balik. Tanganku menggenggam tangannya. Dan tiba-tiba air matanya mengalir deras. Dia menarikku ke pelukan. "Kamu dingin banget, Nak. Kamu bukan anak ibu, tapi kamu bawa napas yang sama." Aku menjerit dalam hati. "Bu, aku masih hidup." Tapi lidahku seperti lumpuh. Dan tiba-tiba aku sadar, ibu bukan tak ingat aku, tapi aku sudah bukan aku lagi. Dia memelukku lama, lalu menyelipkan sesuatu ke tanganku. "Kalau kamu ketemu dia, bilang ibu belum pernah berhenti berdoa." Kusadari, yang diingat ibu adalah Fikri yang sudah hilang. Dan yang berdiri di hadapannya sekarang hanyalah sisa yang tak utuh. Aku melangkah pergi. Di tangan kiriku, rosario kecil dengan nama Fikri M. Tertulis dengan spidol yang hampir pudar. Sejak pulang dari rumah ibu, aku jadi diam. Badan ini ringan, tapi juga berat. Karena aku sadar aku memang kembali. Tapi bukan sebagai Fikri yang dulu. Aku adalah kenangan tanpa tubuh, bayangan tanpa nama, dan hidup yang berjalan di luar catatan dunia. Malam itu aku terbangun dari mimpi aneh. Dalam mimpi, aku duduk di kursi penumpang. Mobil melaju sendiri ke tengah kabut. Dan dari kursi kemudi, aku menoleh ke arahku dan tersenyum. "Kalau kamu mau balik, kamu harus tukar nyawa. Yang hilang karena mati, harus digantikan dengan yang rela mati." Lalu semuanya terbakar, dan aku terbangun sambil megap-megap. Di genggaman tanganku, rosario kecil dari ibu bercahaya samar. Dan dari belakang pintu kamar, ada suara pelan, KM 62, tengah malam. "Kalau kamu berani, kami tunggu." Aku tak punya pilihan. Kalau harus menukar tubuh, kalau harus mati demi kembali sebagai diriku, aku siap. Tepat pukul 23, aku naik taksi online. Aku minta turun di bahu jalan sebelum kilometer 62. Supirnya menolak awalnya, tapi aku bayar dobel. Sampai di sana, sunyi. Kabut perlahan turun, sama seperti malam itu. Aku berdiri di tepi jalan. Mobil-mobil lewat cepat. Angin dingin. Dan di antara kabut, aku melihat mobilku. Yang dulu, sedan tua warna silver. Masih ada gantungan Lucky Cat di spion. Dan aku menyetirnya. Mobil itu meluncur ke arahku. Tapi aku tidak mundur. Aku berdiri tegak. Kalau ini harga untuk kembali, Bunda, aku akan bayar dengan seluruh diriku. Dentuman keras. Gelap. Sunyi. Lalu, aku terbangun di ranjang rumah sakit. Ibuku di sampingku, menangis. Perawat keluar manggil dokter. "Bu, aku siapa?" Tanyaku pelan. Ibuku menggenggam tanganku, menciumnya sambil gemetar. "Kamu Fikri. Kamu kembali, Nak. Akhirnya kamu kembali." Sudah 2 bulan berlalu sejak aku kembali. Orang-orang mulai mengenaliku lagi. Dataku kembali muncul di sistem. SIM-ku bisa digunakan. Akun-akunku aktif. Seolah semuanya normal kembali. Tapi aku tahu, aku bukan lagi Fikri yang sama. Kadang di tengah malam, aku masih terbangun mendadak.
Masih mencium bau tanah basah dari jendela. Masih melihat bayanganku sedikit terlambat di cermin. Dan lebih dari itu, kadang aku mendengar suara-suara dari dashboard mobilku. Suara anak kecil tertawa lirih. Suara perempuan berbisik pelan. "Terima kasih ya, udah pulang. Sekarang, kami tunggu yang lain." Suatu malam saat aku lewat tol yang sama, bukan karena aku ingin, tapi karena jalur lain ditutup oleh proyek perbaikan jalan, aku melewati kilometer 62. Kutoleh ke samping. Gapura itu tak ada, tapi aku tahu, ia hanya menutup diri dari mereka yang belum waktunya. Di spion mobil, aku melihat diriku. Dan kali ini, bayanganku tepat waktu. Aku menghela napas. Kilometer 62 bukan sekadar titik di peta. Ia adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang tersesat dalam hidupnya sendiri. Dan selama manusia masih ada yang lupa caranya pulang, gapura itu akan tetap berdiri, menunggu, siap menerima penumpang berikutnya. Pesan moral, hidup adalah hak yang kita miliki, tapi menghargai hidup adalah pilihan yang tak semua orang lakukan. Terkadang kita harus kehilangan segalanya untuk menyadari bahwa keberadaan kita, nama kita, kenangan kita, tubuh kita bukanlah jaminan bahwa kita benar-benar hidup. Jangan tunggu sampai dunia menolakmu untuk mulai benar-benar menjadi dirimu sendiri.